Ya, jumpa lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah. Tentunya bukan cari-cari masalah, demi mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan pada episode ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang viral, anak muda yang adalah tokoh juga. Beliau akan bersama-sama dengan kita dalam program di kali ini Belanja Masalah, dan saya sapa saja langsung Bapak Charles Imbir. Halo. Apa kabar Bapak? Baik, kabar baik. Sehat ya? Ya, baik. Inilah narasumber kita, pasti yang sudah nonton langsung kenal karena beliau adalah tokoh yang sudah viral di Papua Barat Daya. Dan hari ini kita langsung akan berkenalan dengan beliau dan beliau akan memperkenalkan diri kepada kita semua. Bapak mungkin singkat perkenalan diri, aktivitas hari ini, dan apa saja yang Bapak sedang laksanakan saat ini. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Charles Imbir. Saya sekarang kerja di DPR Raja Ampat sebagai anggota DPR sudah 3 periode dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua 2 di DPR Kabupaten Raja Ampat. Sebelumnya saya pernah kerja sebagai PNS di Bapeda Kabupaten Sorong. Lalu kemudian saya juga pernah kerja di LSM konservasi untuk Raja Ampat dengan Kaimana. Lalu kemudian saya juga pernah di KNPI ya Bapak ya. KNPI Papua Barat maupun Raja Ampat. Kemudian di beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk relawan-relawan politik. Lalu juga pernah menjadi ketua Dewan Kesehatan Provinsi dan Tanah Papua. Kemudian juga sering beraktivitas di kelompok masyarakat adat, dan hari ini di suku saya, suku Usba, saya sebagai ketua Dewan Adat Dewan Adat suku Usba ya Bapak. Suku Usba di Raja Ampat. Nah, jadi memang dari dulu saya suka kerjanya dengan isu-isu kerakyatan. Ya. Nah, jadi sampai sekarang masih dengan itu di Raja Ampat, mulai dengan isu masyarakat adat mengelola laut, dan hari ini sudah menjadi pariwisata internasional, dan kita ingin untuk juga setelah lingkungan baik, manusia juga harus lebih baik, lebih sehat, lebih pintar. Otonomi khusus memberi kewenangan kita, hari ini kita boleh mengelolanya. Baik, pemirsa di rumah, itulah tadi perkenalan kita dengan Bapak Charles Imbir. Kalau kita ikuti sekelas, banyak sekali pengalaman dan luar biasa. Itulah yang Bapak Charles lakukan, dan dengan demikian jika Bapak Ibu belum kenal, inilah Bapak Charles. Saya juga pernah dengar Bapak juga dulu Persiram ya. Oh ya, Persiram Raja Ampat. Persiram Raja Ampat ya, Bapak Charles luar biasa. Sebagai pengurus, sekretaris. Sebagai pengurus ya. Baik. Masuk SL. Masuk SL ya. Oke Bapak, baik. Pemirsa di rumah, kita akan lanjut, namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah, bukan cari-cari masalah. Karena kita ingin mendapatkan solusi demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan masih dengan narasumber kita Bapak Charles. Tadi sudah banyak sekali pengalamannya dan saya ikuti juga. Bapak sudah 3 periode ya. Mungkin bisa berbagi kepada kita 3 periode, tapi masih calon lagi ya Bapak ya? Ya, masih calon lagi. Kalau sampai masuk periode keempat, luar biasa, dan amin ya Bapak ya? Ya. Mungkin Bapak bisa berbagi kepada kita. Bapak kan sudah 3 periode dan masih lanjut. Mungkin kepada kita masyarakat juga tentunya ke depan banyak pemilih pemula yang masih belum pasti menentukan pilihan mereka.
Bapak bisa berbagi kepada kita apa itu DPR sendiri dan fungsi tugas, sehingga kita tahu bersama, bahkan pilihan kita nanti pada pemilihan nanti itu kita kaum milenial bahkan masyarakat secara umum tidak salah menyalurkan pilihan mereka. Silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Ini apa itu DPR? Itu DPR itu ya Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ya. Di Indonesia sini DPR ini ada 3 ya. Ya. DPR nasional, di DPR RI untuk Jakarta, kedudukannya, DPR provinsi di seluruh ibu kota provinsi, dan DPR kabupaten kota di tiap kota dan kabupaten. Ya. Hanya kita di Papua hari ini kita menggunakan undang-undang otsus, jadi kita DPRK, bukan DPRD lagi. DPRK ini Bapak artinya? Nah, DPRK ini sebenarnya sama dengan DPRD, hanya karena dia di tanah Papua, ya. Dia ada punya kekhususan, sehingga undang-undang otsus 2021 itu tidak lagi menyebutkan sebagai DPRD, tapi DPRK. Jadi sama dengan Aceh. Jadi yang daerah-daerah khusus ini. Khusus ya, jadi ada perlakuan-perlakuan khusus, istilah, dan kemudian juga ada beberapa yang membedakan tanah Papua dengan yang lain. Nah, salah satunya nanti ada DPR pengangkatan dari masyarakat adat yang di pasal 6A itu. Undang-undang otsus. Jadi DPR sendiri itu perwakilan rakyat. Ya, kalau namanya perwakilan rakyat ya datangnya dari utusan rakyat. Kebetulan mekanisme pemilihannya dari partai politik yang mengusul. Jadi peserta partai politik itu adalah peserta pemilu. Jadi diusul dari partai, kemudian dikembalikan ke rakyat untuk dipilih melalui mekanisme KPU yang juga ada diawasi oleh Bawaslu. Jadi DPR itu ya Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas fungsinya hanya 3. Pertama Bapak? Yang pertama itu fungsi anggaran. Jadi menyetujui anggaran bersama-sama dengan kepala daerah. Kemudian fungsi pengawasan. Yang kedua ya? Yang kedua fungsi pengawasan itu untuk mengawasi semua perkembangan baik yang tadi anggaran maupun persoalan-persoalan rakyat dan persoalan-persoalan daerah, termasuk persoalan wilayah, untuk dicari solusi. Kemudian yang ketiga itu fungsi pembuatan peraturan daerah. Jadi misalnya ada persoalan yang terjadi, kita lihat ada kurang perangkat hukumnya, kita buat peraturan yang kemudian peraturan itu bisa membantu masyarakat, membuat kehidupan masyarakat lebih baik, dan sebuah wilayah, kota atau daerah, provinsi jauh lebih baik. Misalnya pembuatan perda sampah, perda tentang keuangan yang wajib setiap tahun, yang jadi kemudian jadi anggaran APBD supaya diperuntukkan kembali ke masyarakat. Itu seperti apa dalam mengawal visi misi kepala daerah yang memimpin daerah tersebut. Jadi tugas DPR sebenarnya cuma 3 saja, Bapak? Hanya 3. Maka itu kenapa tadi pertanyaan bisa 3 periode? Iya, 3 saya pikir sederhana itu. Ya? Tidak ada janji-janji apapun kepada masyarakat. Justru saya berterima kasih kepada masyarakat karena masyarakat memberi kepercayaan, tanggung jawab untuk mengawal aspirasi mereka di lembaga DPR. Jadi tidak ada hal yang bisa dibuat DPR kecuali tadi mengawal aspirasi. Kalau masyarakat bilang A, ya kita bawa dia sampai ke dalam ruang sidang juga A. Terakhirnya A ya. Nanti kemudian terjadi perubahan atau apa, itu ada mekanisme-mekanisme di ruang DPR. Ruang DPR itu ada banyak sekali mekanisme di situ. Misalnya kalau ada masalah masuk harus lewat badan musyawarah, dimusyawarakan di situ. Kalau disetujui baru masuk lagi ke, misalnya itu urusan pendidikan, masuk menjadi tugas komisi pendidikan, tugas komisi kesehatan, tugas komisi umum, pekerjaan umum. Jadi ada 6 tugas wajib di daerah yang negara kasih sama kita untuk dikawal. Nah itu tadi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, ketertiban sosial, dan perumahan rakyat. Itu hal-hal yang wajib hukumnya diselesaikan. Lain-lain itu adalah urusan-urusan yang menjadi
tambahan atau hal-hal lain. Misalnya kita di daerah itu misalnya urusan kelautan itu di provinsi, urusan kehutanan itu di provinsi, urusan pertambangan itu di provinsi. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa dilakukan di daerah, tapi tugas kita menyampaikan aspirasi itu terus-menerus supaya pemerintah tahu, pemerintah dengar, dan pemerintah sama-sama dengan DPR bisa cari solusi, bahkan bisa sama-sama ke masyarakat. Nah, maka itu di DPR itu negara, pemerintah memberi kewenangan untuk setiap tahun 3 kali mengunjungi masyarakat, mendengar, melihat, bahkan bisa melakukan dialog, diskusi di situ. Nah, jadi saya pikir kalau menjadi 3 kali ini karena mungkin menjalankan fungsi-fungsi itu dengan tidak muluk-muluk, hanya bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat dari kampung A sampai ke depan pemerintah, juga B A, walaupun kemudian itu menjadi ada konflik, ada pertentangan yang kemudian misalnya pemerintah belum sepakat, belum setuju, tapi kita harus sampaikan. Misalnya Bapak, kita harus baik, misalnya ya, sampai di misalnya, kita simpan dulu jawabannya. Semakin menarik, pemirsa di rumah, luar biasa, saya saja sudah mulai tertarik ya, banyak sekali mekanisme dan tahapan-tahapan yang ada di dalam. Namun, kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan Bapak Charles, dan sama-sama kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi masih bersama dengan saya Philip Umbir dalam program Belanja Masalah. Tentunya kita tidak cari-cari masalah, yang kita cari adalah solusi untuk kesejahteraan yang ada di masyarakat Papua Barat Daya. Dan masih dengan narasumber kita di hari ini, tema kita adalah Caleg PUAP adu gagasan. Dan kita tadi telah dengar bersama Bapak Charles ini sudah 3 periode di DPR, dan kami dapat masukan dan juga ilmu dari Bapak Charles bahwa tidak muluk-muluk. Untuk sampai ke periode yang ketiga ini ya tergantung dari kita mengawal, menjaga aspirasi masyarakat yang dari kampung A sampai ke pemerintah dan menjadi aturan A. Itu adalah sebenarnya tanggung jawab di DPR. Dan kita kembali lagi bersama dengan Bapak Charles. Tadi sempat terpotong Bapak, kita kembali lagi, Bapak bisa menjelaskan terkait mekanisme-mekanisme yang ada di dalam DPR, sehingga ya kita percaya kalau ini berjalan, amin ya Bapak, bisa ke 4 periode nantinya, karena tadi tidak muluk-muluk. Yang mendasar adalah mengawal aspirasi masyarakat. Silakan Bapak. ya kembali tugas Dewan hanya 3 itu. Tadi misalnya kita mengawal aspirasi anggaran kita itu ditetapkan kan antara kepala daerah dengan DPR. Nah, kalau saudara kata sepakat, maka program-program itu bisa jalan. Nah, jadi mekanismenya itu panjang, mulai dari Januari itu sudah harus ada aspirasi kampung. Nah, itu biasa namanya jaring asmara. Asmara ya. Nah, masyarakat kampung kan, Di tingkat jaring aspirasi masyarakat kampung. Nanti di distrik itu di bulan Februari, musrembang kampung, ya. Kemudian di kabupaten itu di bulan Maret, musrembang yang kemudian akan merumuskan apa saja yang didapati, apa saja yang akan menjadi program yang sesuai dengan visi misi kepala daerah. Ya. Nah, jadi misalnya sekarang kita di Papua itu, bahkan kenapa negara Republik Indonesia memberi kita amanat undang-undang OTSUS itu kan untuk mengawal pendidikan, kesehatan. Bahkan di undang-undang itu tulis dengan jelas sekali 30%. 30%. Untuk pendidikan, kesehatan 20%. Nah, maka di situ kita bisa lihat dan kita bisa berhitung sama-sama dengan pemerintah daerah, dan kita memberi masukan-masukan. Nah, sehingga kemudian hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan harus diselesaikan, direncanakan. Ya. Nah, jadi kita perlu punya perencanaan yang bagus dari awal. Maka perencanaan yang bagus ini kita harus punya data. Berapa banyak orang Papua yang sekolah, berapa di SD, berapa di SMP, dan seterusnya. Sekolah mana yang perlu direhab, sekolah mana yang perlu Ya. dibangun.
fasilitas apa yang perlu ditambah, informasi-informasi tadi itu mekanismenya sudah ada. Di Musrembang kita akan diskusikan dengan dinas-dinas terkait. Begitu juga masalah-masalah pembangunan yang lain, pemukiman, dan kondisi-kondisi sosial yang lain yang kemudian dapat dirumuskan menjadi pembangunan. Jadi pembangunan yang tahun ini itu sudah dirumuskan di tahun lalu 2000. Bukan tiba-tiba bin salabin ada kata jadi. Apalagi sekarang negara Indonesia punya mekanisme yang cukup ketat. Ada mekanisme elektronik yang harusnya semua mulai masuk kepada satu sistem. Sekarang namanya SPD itu harus diprogram. Memang ada perdebatan-perdebatan, tapi sistem itu sedang jalan. Maka kita juga diajak untuk melek internet, melek teknologi, mengerti tentang itu sehingga kita tidak kaku dan tidak bingung nanti dalam perumusan-perumusan itu. Ini kemungkinan di masa yang akan datang semua akan menjadi menggunakan elektronika, sehingga kita juga perlu mengerti hal-hal itu. Maka dari sekarang tadi pendidikan juga kita harus mulai latih masyarakat kita untuk terbiasa dengan internet, terbiasa dengan komputer, terbiasa dengan teknologi, sehingga hal-hal itu menjadi kebiasaan yang kemudian mampu bersaing di zaman teknologi yang hari ini. Nah, sehingga misalnya kita berharap pemerintah, dan memang sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun internet di seluruh kampung, di semua titik, supaya tidak ada titik yang kosong, sehingga masyarakat dapat melaporkan perkembangan-perkembangan terbaru dan dinamika-dinamika terbaru itu bisa direspon dan bisa dirumuskan baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Untuk itulah kita punya fungsi untuk menjembatani hal-hal seperti itu, biar masyarakat kita mengerti dan bisa berkomunikasi secara baik langsung ke DPR maupun ke pemerintah daerah, sehingga alat-alat komunikasi ini perlu kita galakkan, karena semakin dalam kita masuk akan semakin menemukan persoalan-persoalan lebih banyak lebih detail, dan persoalan ini memang tidak akan selesai. Justru tadi cara belanja masalah artinya menemukan masalah, bagaimana cari solusi. Menemukan cari solusi. Solusinya itu di DPR, kalau ada informasi, ada aspirasi, maka kita bawa. Nanti kan sama-sama dengan pemerintah kita bisa lihat mana yang menjadi prioritas 1, mana yang menjadi prioritas 2, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Kebutuhan harus didahulukan. Kalau kebutuhan sudah, mungkin keinginan bisa. Jangan semuanya keinginan kan kita. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita juga bedakan, karena masyarakat kita itu butuh yang mana, itu yang kita dorong. Jangan kita berkeinginan ini akhirnya tadi misalnya tempatnya nelayan kita kasih alatannya. Benar. Akhirnya terjadi kekacauan karena kita hanya ingin kasih, tapi kita tidak tahu kebutuhan di situ sebenarnya berbeda. Yang macam seperti itu harus dibahas. Bapak Charles, kalau saya tadi dengar terkait dengan Bapak sempat singgung terkait dengan masyarakat kita berinteraksi dengan internet. Saya ikuti juga di sosial media, itu Bapak selaku Ketua Pandu Wilayah Indonesia Timur. Kalau kita boleh tahu juga sejauh ini perkembangan internet di wilayah Indonesia Timur secara umum dan Papua Barat Daya ini, titik-titik dan wilayah mana saja yang sudah disentuh, dan jika ini berjalan bersama dengan DPR dan Bapak sendiri sudah 3 periode, apa yang bisa sebenarnya masyarakat dapatkan dengan perkembangan internet selaku juga selain DPR Pandu Desa Bapak ya? Mungkin bisa kita berbagi sama masyarakat di Sorong Raya Papua Barat Daya juga bisa tahu. Mumpung Bapak ada di sini, kita sekalian tanya gitu Pak. Oke. Saya kira internet ini sudah menjadi kebutuhan rakyat. Hari ini rakyat tidak pegang HP ini itu pusing karena anak-anak kecil main game, orang besar tadi bikin konten, bikin ide-ide, bikin informasi, merekam situasi dan melaporkan keadaan-keadaan setiap lokasi. Jadi kehidupan itu sekarang alatnya ini membutuhkan internet. Semua informasi tadi perangkat ini terpusat. Sehingga memang negara Indonesia hari ini sedang gencar-gencarnya membangun ini agar seluruh Indonesia Sabang Merauke tidak ada lagi
titik kosong. Nah, sekarang negara sudah luncurkan satelit Satria itu tepat di atas Papua itu untuk justru lebih menghubungkan Papua dengan Indonesia lain dan juga dengan negara-negara lain yang kemudian kita akan berkomunikasi lebih lancar. Kalau sekarang BTS-BTS yang dibangun juga sangat masif, walaupun belum masuk ke seluruh tempat, tapi ini amanat yang harus diselesaikan di tahun 2024 itu tidak ada lagi titik kosong di seluruh Indonesia. Nah, sehingga kemudian hal ini menjadi penting karena juga berangkat dari tadi undang-undang desa itu masyarakat kampung, masyarakat desa itu harus Wajib, ya? Bangkit. Nah, salah satu kebangkitan itu adalah merdeka dari aksesibilitas ini, internet ini bisa mengetahui hal-hal yang tadi kita diskusi di awal, Ya. bisa membagi, bisa memberi masukan, bisa Informasi. bekerja, bisa berjualan, bisa apapun di situ sehingga kemudian kampung itu tidak menjadi lagi orang-orang yang dulu dikatakan putus harapan, tidak ada harapan, orang-orang yang dianggap memang itu ada di kampung. Nah, sekarang dengan ini undang-undang desa internet ini akan terbalik, orang-orang pandai, orang-orang pintar itu akan ke kampung, karena di kampung itu ada apa? Ada adat di situ, ada hukum adat di situ, ada air di situ, ada jagung di situ, ada ubi di situ, ada laut di situ, ada hutan di situ, yang semuanya kalau dikelola itu akan menjadi industri, itu menjadi ekonomi yang luar biasa. Maka itu orang-orang hebat yang sekolah sekarang pada waktunya yang akan pulang ke sana. Coba dulu kita lihat waktu undang-undang desa belum keluar, waktu orang menganggap perjalanan itu kita adalah mimpi di siang bolong, karena dulu belum ada undang-undang itu, kita minta orang jadi kepala kampung itu Semuanya tolak. Sekarang orang berlomba-lomba sampai di beberapa titik itu ada yang menggunakan ya ijazah palsu, menggunakan berkelai, menggunakan Ini mau jadi kepala kampung karena di situ ada mandat negara, ada kebijakan, dan juga ada anggaran. Ya. Yang akhirnya apa yang kita pikirkan itu bisa dikerjakan karena ada operasionalnya. Nah, internet ini akan membantu supaya kampung-kampung yang punya potensi itu akan segera cepat berkembang, orang cepat tahu. Misalnya hari ini orang tahu, Raja Ampat ini yang jago pariwisata, bisa jadi besok Tambrau, bisa jadi besok Mebat, karena harus informasi dan masyarakat kampung menggunakan itu memberi informasi. Oh, di Danau Ayamaru ada bagus ini, lagi musim ikan ini, di sini ada view ini, yang kemudian akan membawa orang-orang penasaran untuk datang ke situ, dan di situ memungkinkan ekonomi berputar. Jalan yang tadi rusak-rusak bisa jadi perhatian pemerintah untuk memberi masukan program yang membuat jalan itu jadi lebih baik. Jadi ini akan bersama menjadi sinergi, akan menjadi panduan yang bagus. Maka itu ya tadi kita berharap anak-anak negeri, orang-orang cerdas, pandai, terdidik tidak lagi bertumpuk di kota, tapi kembali dan memanfaatkan itu. Misalnya undang-undang desa juga memberi ruang di situ, kita membangun BUMDes, badan usaha milik desa atau di Papua kampung. Itu kita bisa mengelola apa saja sepanjang kita mau melakukan. Dan keputusan hanya di tingkat kampung, tidak perlu terlalu jauh keputusannya. Nah, sehingga ini suatu kewenangan-kewenangan yang ada di rakyat hari ini. Sekarang rakyat mau tidak untuk menggunakan, maka itu tadi internet ini fasilitas yang bagus. Sekarang orang-orang sudah bisa beli barang-barang langsung ke pusat perusahaan. Kenapa perusahaan tidak membeli bahan baku langsung dari pusat kebun di masyarakat? Mau perusahaan keripik beli pisang dari kampung, pertanyaan sekarang kampung ada kebun pisang. Nah, jadi hal-hal seperti begitu yang penting dihubungkan. Maka di sini DPR punya fungsi untuk menjembatani proses itu. Nah, bagaimana potensi-potensi itu dibicarakan di dalam mekanisme pemerintahan, DPR dengan kepala daerah ketemu, dan itu aspirasi-aspirasi yang perlu dibangun sehingga kemudian manusia Papua ke depan kita tidak lagi seperti manusia yang mengkonsumsi saja, tapi memproduksi. Nah, yang memproduksi ini yang kita mulai. Nah, kita bersyukur bahwa di beberapa tempat ada kesadaran itu. Saya lihat pemuda-pemuda ada mulai bergerak, mulai berbicara, ya minimal sudah berbicara, mudah-mudahan ke depan akan
menghasilkan sesuatu lebih bagus dengan adanya keberpihakan dana otonomi khusus. Jadi kita punya dua dana otonomi khusus dan dana alokasi umum. Alokasi umum kan untuk seluruh orang Indonesia yang ada di wilayah itu. Nah, tapi ada dana alokasi khusus untuk orang asli Papua lagi ya. Jadi kita punya cukup sumber daya keuangan untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain. Nah, untuk itu kita perlu wakil-wakil rakyat yang berjumpa dengan pemerintah untuk mendiskusikan mana kebutuhan rakyat dan mana kepentingan pemerintah yang harus disamakan. Maka di situ harus duduk bersama. Tentunya akan ada gejolak, akan ada pertarungan pemikiran, pertarungan ide, pertarungan data. Tapi kemudian akhirnya harus mendapat kesimpulan-kesimpulan. Walaupun benturannya itu besar, itu harus terjadi. Kalaupun misalnya itu langsung ketemu dan bisa diselesaikan dengan cepat, itu jauh lebih bagus. Jadi sebenarnya pertempuran itu tidak perlu sampai berdarah-darah, tidak perlu sampai, tapi ya memang itu proses demokrasi juga harus terjaga. Kita harus jaga demokrasi Indonesia ini seluas-luasnya supaya tidak terjadi kita kembali ke zaman sebelum tahun 2000, masa yang cukup kelam sehingga kemudian kita rakyat Indonesia bergerak dan menyelesaikan persoalan itu dengan misalnya menumbangkan Soeharto, lalu kemudian membangun reformasi yang hari ini kita nikmati sama-sama. Jadi ruang demokrasi ini perlu terus dijaga. Kemudian khusus untuk Papua itu alam yang baik ini juga harus kita jaga dengan baik sehingga masyarakat adat kita tetap bertumbuh dalam kebudayaannya, tetapi juga tidak ketinggalan dalam situasi modernisasi yang sedang ada. Maka di sini tugas pemerintah untuk selalu menghubungkan dua kutub ini. Baik, Bapak Charles. Pemirsa di rumah, saya sampai langsung terhipnotis ya, perhatikan, mendengarkan Bapak Charles jelaskan banyak sekali dan luar biasa. Terima kasih Bapak Charles. Dan pemirsa di rumah, kita masih sama-sama dengan narasumber kita, namun sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya, pemirsa di rumah, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah, dan tentunya kita tidak cari masalah. Kita ingin mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan masih dengan narasumber kita Bapak Charles Imbir yang adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat sebagai DPRK ya. DPRK. Otsus ya. Saya juga karena baru tahu, baru sebutnya dulunya DPR, sekarang DPRK Kabupaten Raja Ampat. Bapak Charles, terima kasih. Kita sudah dengar banyak sekali Bapak. Kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Namun sebelum closing statement dari Bapak Charles, ini tadi kita cerita 3 periode ya, luar biasa. Ini keempat periode, amin. Tapi keempat periode masih di partai yang sama atau partai apa? Biar masyarakat, Bapak, Mama, family, kakak, adik dong, semua yang ada di Raja Ampat atau dapil berapa nanti Bapak Charles bisa sampaikan sehingga kita tahu sama-sama. Lalu dengan penjelasan, gagasan, ilmu yang disampaikan, informasi juga dari Bapak Charles ini kita bisa yakin dan kita kasih kepercayaan sekali lagi kepada Bapak Charles. Mungkin silakan kakak sebelum closing statement dari partai mana ataukah lebih dulu yang tadi terpotong belum disampaikan, setelah itu baru closing statementnya Bapak bisa sampaikan. Silakan Bapak. Ya, oke. Saya pikir saya senang dengan proses politik dan demokrasi Indonesia yang semakin maju. Dan kemudian peraturan-peraturannya itu juga membuat proses semakin lebih mudah. Ya. Maka itu saya juga mengajak semua teman-teman, semua generasi muda juga ikut hadir mensukseskan pemilu, gunakan hak pilihnya untuk memberi dukungan bagi caleg-caleg yang ada, termasuk mensukseskan pembangunan di setiap daerah. Dan saya senang makin banyak orang masuk ke dalam dunia politik supaya hal-hal yang tadi dianggap tabu, dianggap hitam itu bisa diselesaikan. Karena semakin kita jauh, kita tidak tahu apa yang diputuskan oleh
para pengambil keputusan. Nah, untuk itu kita harus mendekat, bahkan bila perlu kita masuk ke dalam. Untuk itu saya ucapkan selamat buat semua caleg-caleg di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya yang sudah masuk. Ini pertarungan yang luar biasa. Ya. Kita akan masuk ke dalam dunia yang ingin merubah diri kita, tapi juga lingkungan dan pemerintah dalam situasi membangun masyarakat lebih baik. Dan saya senang, saya taruh hormat untuk semua yang mau masuk ke dalam dunia politik untuk melakukan ide-ide terbaik dan membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat. Nah, sehingga kemudian pertarungan pemilu nanti itu pertarungan ide dan kemudian bisa menjalankan proses demokratisasi di Indonesia secara baik, dan yang terpilih nanti semua orang terbaik untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan saya percaya untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, jadi ini forum yang tepat. Ya. Untuk pemilu nanti saya sendiri akan ada di Dapil Raja 43. Raja 43 dari di partai di Raja Ampat, di Dapil 1 di Raja Ampat. Nah, jadi kemarin sudah 3 kali, sekarang yang 4. Amin ya Bapak ya. 4 dengan dapil yang selalu berubah-berubah. Jadi dari Partai Hanura nomor urut 1 di Dapil 1. Nah, dengan ada 10 orang di situ, di Partai Hanura dapil situ, dan saya pikir di semua partai lain juga punya peluang porsi yang sama, dan ini menjadi kebaikan-kebaikan untuk membangun daerah, membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, menyambung aspirasi rakyat, dan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk pembangunan daerah lebih baik. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemilu kita lebih demokratis, lebih dinamis, lebih damai, lebih santun, dan semua saling menghormati, terutama di Papua, di Indonesia Timur. Kita menggunakan adat-adat ketimuran yang jauh lebih baik dibanding katanya ilmu-ilmu dari luar negeri barat. Ya, baik pemirsa di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Charles Imbir yang adalah Wakil Ketua DPRK Kabupaten Raja Ampat, dan beliau sendiri di periode yang ketiga masuk ke periode keempat ini masih dengan partai yang sama, Partai Hanura, Dapil 1 Kabupaten Raja Ampat nomor urut 1. Jadi buat bapak, mama, adik, kakak dorang yang ada di Raja Ampat masih ingin lagi banyak yang dikerjakan bersama dengan beliau, silakan pada tanggal 14 Februari nanti beliau adalah di nomor urut 1. Jadi jangan lupa, pokoknya bersama dengan Bapak Charles Imbir kita ingin ada perubahan bagi Raja Ampat ya. Terima kasih juga buat kita semua yang telah selalu bersama dengan kami dalam program Belanja Masalah. Kita berharap dengan diskusi-diskusi kita ada solusi yang bisa kita dapatkan demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Saya tangkap dari pesan beliau bahwa mari kita bergandengan tangan sebagai anak bangsa, anak Papua, anak Raja Ampat, kita bergandengan tangan sehingga pada pemilu nanti kita bisa menciptakan kenyamanan bagi tanah, negeri, dan tempat di mana kita ada. Bersama dengan saya Philip Imbir dan semua teman-teman kru Belanja Masalah mengucapkan terima kasih, dan kita jumpa lagi pada episode yang berikutnya. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.